Adapun kejahatan berikutnya yang dilakukan oleh orang Syiah, ya, seperti pengkhianatan besar-besaran yang dilakukan oleh seorang Rafidhi yang bernama Ibnu Al-Alqami dan juga Nasiruddin At-Tusi Ar-Rafidhi yang menyebabkan terbunuhnya sekitar 1,5 juta kaum muslimin di kota Baghdad. Dan ini pun disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, yang peristiwa tersebut terjadi pada tahun 656 Hijriyah di zaman Khalifah Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim rahimahullahu taala, ya, adalah raja terakhir dari dinasti Abbasiyah. Dan dia memiliki seorang perdana menteri yang bernama Ibnul Alqami. Ibnul Alqami seorang Rafidhah dan hakut, sangat dengki kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, padahal dia sudah dibaiki oleh Al-Mu'tasim bertahun-tahun, dia menjadi perdana menteri, dimuliakan oleh Al-Mu'tasim. Namun ingat, orang Syiah memiliki makar, senantiasa berharap kapan Ahlu Sunnah bisa habis, bisa dihancurkan. Sehingga tatkala dia ingin menghancurkan, ya, dinasti Ahlu Sunnah, dia membuat rencana jangka panjang. Orang Syiah itu bukan orang-orang yang tidak punya tanzim, tidak punya aturan, enggak, mereka punya aturan dan mereka punya rencana berapa tahun berikutnya, rencana 50 tahun berikutnya, ya, untuk menguasai dunia, untuk menghabisi Ahlu Sunnah. Di antaranya rencana yang dilakukan oleh Ibnu Al-Alqam, dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Makanya saya sering mengangkat Ibnu Katsir karena saya tahu kebanyakan kita di tanah air Indonesia bermadzhab Syafi'i. Maka ingatlah, ini perkataan ulama Syafi'iyah. Apakah kita mendustakan perkataan Imam Syafi'i? Apakah kita mendustakan perkataan Imam Az-Zahabi? Apakah kita mendustakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang telah menjelaskan akan bahayanya Rafidhah? Ya. Karena sekarang banyak orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i, ya, berkhianat dan mengesankan bahwasanya Syiah tidak ada masalah. Syiah adalah saudara-saudara kami. Ini adalah pengkhianatan, kedustaan yang mereka lakukan terhadap rakyat atau Ahlu Sunnah yang bermadzhab Syafi'iyah. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Ibnu Al-Alqami tatkala ingin menghancurkan Ahlu Sunnah, maka dia meletakkan rencana jangka panjang. Pertama, dia merayu khalifah untuk, ya, mengurangi gaji para tentara. Serdadu atau tentara tatkala itu pasukan yang ada di Baghdad jumlahnya sekitar 100.000. Maka dikurangi gajinya. Ini tidak perlu, sekarang ada perdamaian, tidak ada keributan, tidak ada masalah. Kurangi saja gaji para tentara tersebut, digunakan untuk yang lain. Akhirnya gaji tentara dikurangi. Tatkala gaji tentara dikurangi, tentu tentara jadi malas jadi tentara. Ya. Kemudian apalagi banyak orang-orang yang dipreteli dari diwan gaji, dari daftar gaji si fulan tentara ini tidak diberi gaji. Sehingga akhirnya tentara yang tadinya jumlah 100.000 berkurang, mengundurkan diri, sampai tinggal tentara yang ada di Baghdad dari 100.000 menjadi 10.000, tinggal sedikit, tinggal 10.000. Ini berjalan dengan bertahun-tahun. Setelah jumlah tentara menjadi 10.000, maka dia pun mengirim surat kepada Holako, ya, penyembah berhala, dikirim surat dari Tatar, kirim surat bahwasanya seranglah Baghdad karena pasukan tentara tinggal sedikit. Dan ternyata Holako punya penasehat, Nasiruddin At-Tusi, dan juga seorang Rafidhah. Seorang Rafidhah ini adalah penasehat penyembah berhala, ya, Holako. Maka terjadilah kerjasama antara menteri dari Mu'tasim dan penasihat dari Holako. Ini mengirim surat kepada temannya. Maka datanglah Holako dengan pasukannya ingin menyerang kota Baghdad. Maka masuklah mereka di kota Baghdad. Tatkala mereka datang ingin menyerang kota Baghdad, maka Khalifah Al-Mu'tasim bersama pasukan yang tinggal sedikit 10.000 tersebut siap bertempur, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Al-Alqami berperan lagi. Dia mengatakan tidak perlu khalifah kita berperang, kita berdamai saja dengan Holako. Maka datanglah engkau bersama sebagian anak buah untuk bertemu dengan Holako. Dirayu oleh Ibnu Al-Alqami. Maka berangkatlah Al-Mu'tasim dengan beberapa anak buahnya bertemu dengan Holako. Maka kemudian dihinakan dan dibunuh oleh Holako. Setelah dibunuh khalifahnya, maka mereka pun masuk dalam kota Baghdad dan mereka menumpahkan darah kaum muslimin, darah Ahlu Sunnah yang tatkala itu berjumlah sekitar 1,5 juta Ahlu Sunnah wal Jamaah dibunuh oleh Holako akibat kerjasama antara Ibnu Al-Alqami seorang Syiah dan juga Nasiruddin At-Tusi juga seorang Syiah. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kasus terbunuhnya Ahlu Sunnah ini diakui juga oleh sejarawan Syiah. Mereka tidak mendustakan peristiwa ini. Dan itu terjadi di abad ke-7, sementara Ibnu Katsir di abad ke-8.
Ibnu Katsir tentunya tahu persis tentang kejadian tersebut karena jarak cuma berapa? Sekitar satu abad. Kejadian yang 656 Hijriah abad ke-7, Ibnu Katsir adalah ulama abad ke-8. Sehingga jaraknya tidak jauh. Jadi Ibnu Katsir tidak omong kosong. Dan peristiwa ini pun diakui oleh orang Syiah seperti yang diakui oleh Ibnu Sa'i dalam kitabnya A'yanu Syiah, tokoh-tokoh Syiah. Ya, dia menyebutkan bahwasanya tentang peristiwa terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim dan jatuhnya Daulah Al-Abbasiyah. Dia mengatakan wasababuhu anna wazir al-khalifah Muayyiduddin Ibn al-Alqami kana rafidhiyan wa kana min ahli al-karh. Dia mengatakan sebab jatuhnya negara Abbasiyah karena menteri sang khalifah yang bernama Ibn al-Alqami. Kemudian dia melakopi Ibn al-Alqami yang mengatakan Muayyiduddin, penolong agama Ibn al-Alqami. Kana rafidhiyan, dan dia adalah seorang rafidhah. Dia seorang apa? Rafidhah. Ini yang mengatakan demikian siapa? Adalah sejarawan Syiah sendiri. Yang orang ini sejarawan Syiah Ibnu Sa'i ini meninggal pada tahun 674 Hijriah. Peristiwa terjadi 656 Hijriah, dia meninggal 674 Hijriah. Jadi dia benar-benar mengetahui kejadian tersebut. Dan dia menyatakan dalam buku sejarahnya yang berjasa menjatuhkan Daulah Abbasiyah, Daulah Ahlus Sunnah adalah Muayyiduddin, penolong agama Ibnul Alqami, dan dia adalah seorang Rafidhah. Demikian juga Al-Khumaini. Al-Khumaini mengganggu-ganggukan Nasruddin At-Tusi. Dalam kitabnya Al-Hukum Al-Islamiyah, Al-Khumaini berkata, wa yash'urun nasu bil khasara aidan bi fuqdanil hawajah Nasruddin At-Tusi. Sungguhnya masyarakat atau manusia merasa rugi dengan hilangnya tokoh ulama Nasruddin At-Tusi. Mimman qaddama khadamatin jalilatan lil Islam, yang telah memberi sumbangsi yang besar bagi Islam. Siapa? Nasruddin At-Tusi. Apa sumbangsinya? Membunuh ahlu sunnah yang berjumlah 1.500.000 orang. Ini dibangga-banggakan oleh Al-Khumaini. Demikian juga diakui oleh sebelum Khumaini Mirza Muhammad Baqir Al-Khawansari Al-Asbahani yang wafat pada tahun 1313 Hijriah dalam kitabnya Raudhatul Jannat. Ini juga buku yang jadi pedoman oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Dia mengakui tentang pembantaian ahlu sunnah yang disebabkan oleh orang-orang Rafidhah. Dia mengatakan apa? Bahkan dia bangga. Dia mengatakan, ila an asala min dima'ihim al-akhdhar ka'amsalil anhar fanhara biha fi ma'i dujlah. Kata dia, sampai akhirnya tertumpahkanlah darah ahlu sunnah yang kotor sebagaimana mengalirnya sungai-sungai. Fanhara biha fi ma'i Dujlah, maka kemudian darah-darah kotor tersebut tenggelam dalam sungai Dujlah. Wa minha ila nari jahannam daril bawar. Kemudian setelah darah-darah yang kotor tersebut masuk di sungai Dujlah, nanti akhirnya akan lari ke dalam neraka Jahannam. Ya, jadi dia bangga dengan terbunuhnya ahlu sunnah, dan dia mengatakan mereka 1.500.000 orang tersebut semuanya akan masuk dalam neraka Jahannam. Demikian juga dia memuji Nasruddin At-Tusi. Ya, karena pembantaian ini merupakan kerjasama antara Ibnul Alqami dengan Nasruddin At-Tusi. Dia mengatakan, "Faraggabahul muhaqqiq qaddasa sirrahu fi taskhir Iraqil Arab fa azama halaku Khan ala fathi Baghdad." Kata dia, "Faraggabahul muhaqqiq." Maka al-muhaqqiq, seorang alim Nasruddin At-Tusi, kemudian memprovokasi Holako untuk menyerang kota Baghdad. Dan dia akui. Dia bilang Nasruddin At-Tusi adalah apa? Tokoh yang muhakkik, orang alim yang telah memprovokasi Holako untuk membunuh ahlu sunnah di Baghdad. Dia banggakan hal ini. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Syiah bangga dengan terbunuhnya ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwani fillah azanillahu yakum. Dan tentunya masih banyak kejadian-kejadian, sejarah-sejarah berdarah yang dilakukan oleh orang Syiah terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Antum bisa buka dalam buku-buku sejarah. Sering terjadi berulang-ulang. Ya, pembantaian-pembantaian ahlu sunnah wal jamaah. Dan sekarang kita lihat buktinya zaman sekarang ini, pembantaian ahlu sunnah wal jamaah di Iran, di Irak, ya. Kemudian yang sekarang parah-parahnya di Suriah, ya. Luar biasa bagaimana ahlu sunnah dibunuh, tidak mengenal apakah, tidak membedakan antara orang tua dengan anak-anak, wanita, ya. Semuanya dibunuh, wanita diperkosa kemudian dibunuh, ya. Anak-anak dicincang, orang tua dibunuh. Mereka tidak peduli karena bagi mereka membunuh ahlu sunnah adalah pahala yang mendapatkan pahala yang besar, masukkan mereka ke dalam surga. Namun ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah, dengan terjadinya pembantaian ahlu sunnah
di Suriah, ya. Ini ada hikmah yang luar biasa yang saya lihat. Hikmahnya apa? Hikmahnya bahwasanya ahlu sunnah mulai tersadarkan. Karena kebanyakan ahlu sunnah mereka terpedaya dengan slogan-slogan Syiah. Syiah senantiasa melakukan taqiyah. Dia mengatakan kami adalah bersaudara, kami adalah saudara kalian. Kita Syiah adalah mazhab kelima. Bahkan ini didukung oleh ulama-ulama ahlu sunnah yang terpedaya dengan mereka atau yang dibeli oleh mereka. Karena sebagian ulama ahlu sunnah dibeli oleh orang Syiah, orang Iran, sehingga mereka pun bela-bela mazhab Iran, mazhabnya orang-orang Syiah. Namun tatkala terjadi pembantaian di Suriah, ya, sekarang terbuka mata ahlu sunnah bagaimana bahayanya orang-orang Rafidhah. Saya dahulu tatkala ke Madinah sekitar 12 tahun yang lalu, kalau saya berbicara dengan orang Saudi, saya bilang, bahaya bagaimana orang Syiah di tempat kalian. Kata mereka, kata orang Saudi, ya akhi, mereka juga saudara kita. Musuh kita sama, Yahudi dan Amerika. Kita orang Syiah saudara kita. Mereka juga Islam, Nabi mereka juga Muhammad, Tuhan mereka juga Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu perkataan mereka. Sekarang tidak ada lagi perkataan seperti itu. Sekarang ahlu sunnah sudah sadar akan bahayanya orang-orang Syiah. Bagaimana mereka membasmi ahlu sunnah di mana-mana. Mereka membunuh saudara-saudara kita di Iran, mereka membunuh saudara-saudara kita di Irak dengan begitu sadisnya, apalagi sekarang yang ada di Suriah. Sehingga sekarang taqiyah yang mereka lakukan tidak bermanfaat. Sekarang di seluruh negeri Arab, orang-orang Syiah tidak bisa bertaqiyah lagi. Percuma, karena sudah ketahuan, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin lagi mereka bertaqiyah. Mereka ingin menyembunyikan akidah mereka, sekarang sudah terbongkar dengan bagaimana mereka membantai ahlu sunnah di Suriah. Dan sekarang orang-orang Syiah semua bersatu, baik Iran maupun Libanon dengan Suriah, tentara Suriah bergabung menyerang ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini adalah perang agama, bukan perang politik. Ya. Perang agama, buktinya orang-orang Iran semua gabung, orang-orang Syiah semua gabung dalam barisannya Bashar Assad untuk menyerang ahlu sunnah wal jamaah. Namun ikhwani fillah azanillahu wa ikum, yang saya khawatirkan adalah di tanah air kita. Di tanah air kita ini orang-orang masih banyak bisa ditipu, masih banyak bisa dibohongi. Taqiyahnya orang-orang Syiah di tanah air kita laris. Masih laris. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia orang yang baik-baik, ya, sering berhusnudzon, ya. Sehingga tatkala orang Syiah mengatakan kami saudara, mereka masih mempercayai kedustaan orang-orang Syiah. Bahkan ada beberapa berita-berita dusta yang disebarkan oleh orang-orang Iran, orang-orang Syiah, yang ditelan mentah-mentah oleh orang-orang Indonesia. Ya, seperti kasus beberapa kali saya sebutkan atau saya tulis di website tentang beberapa berita kedustaan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Iran. Seperti berita misalnya mereka mengatakan pemerintah Saudi akan membongkar kuburan Nabi dan memindahkan kuburan Nabi di tempat yang lain. Ini ternyata setelah dicek, beritanya berasal dari kantor berita Farsi Agency, kantor beritanya orang-orang Iran. Ya, dan kita sudah cek sendiri, ternyata benar dari kantor berita Iran. Lihat bagaimana berita ini termakan atau ditelan mentah-mentah oleh sebagian orang Indonesia. Bahkan ikut disebarkan sebagian orang-orang yang benci kepada kerajaan Arab Saudi, ikut menyebarkan untuk menjelek-jelekan Arab Saudi. Padahal itu adalah bualannya orang-orang Syiah. Lihatlah bagaimana liciknya orang-orang Syiah. Sekarang pemerintah Saudi punya niat baik memperluas Masjid Nabawi dan memperluas Masjidil Haram, dan sudah dilakukan oleh sejak zamannya Malik Fahad, Raja Fahad. Kemudian sekarang dilanjutkan oleh proyek tersebut oleh Raja Abdullah. Maka ingin memperluas Mekah, dan sekarang kita bisa lihat bagaimana perluasan Mekah, proyek raksasa yang luar biasa demi berkhidmah kepada kaum muslimin. Dan di antaranya juga akan terjadi proyek pelebaran Masjid Nabawi, dan saya dengar akan dikerjakan setelah pelaksanaan ibadah haji, karena sekarang belum mulai dikerjakan, dan itu memerlukan biaya yang sangat luar biasa, dan semuanya dilakukan demi khidmah kepada kaum muslimin. Bukankah ini kebaikan kerajaan Arab Saudi? Ini kebaikan. Tetapi orang-orang Iran untuk memalingkan dari kebaikan Arab Saudi, dia buat isu bahwasanya kerajaan Arab Saudi akan memindahkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang akhirnya lupa dengan jasa Arab Saudi yang ingin berbesar Masjid Nabawi, malah terpancing dengan orang Arab Saudi kurang ajar ingin memindahkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini dusta besar. Lihat pintarnya, liciknya orang-orang Syiah. Sehingga orang pun lupa dengan kebaikan Arab Saudi, yang diingat keburukan. Mulailah sebagian orang Indonesia, ya, terutama orang yang mengaku sebagai aswaja, mencela dan mencaci maki Arab Saudi, padahal semuanya berita dusta. Di antara berita dusta yang mereka sebarkan pula, contohnya mereka mengatakan, ya, Arab Saudi telah menghapus Israel dari daftar musuh. Ini tersebar pula, ternyata dicek dari kantor berita Iran juga. Ya. Kata mereka Arab Saudi menghapus daftar
Israel dari daftar musuh. Sekarang saya tanya, sejak kapan Arab Saudi punya daftar musuh dan daftar teman? Kemudian daftar musuhnya dihapus. Tidak ada, ini kebohongan saja. Kemudian kalau Arab Saudi ingin menghapus Israel dari daftar musuh, ngapain dia sebut-sebutkan? Lihat Israel sekarang jadi teman kita. Ini nggak benar seperti ini. Luar biasa, ini kedustaan. Tapi dimakan telan-telan, dimentah-mentah oleh orang-orang, sebagian orang-orang Indonesia. Sementara dengan isu seperti ini, seakan-akan orang Arab Saudi tidak punya jasa sama Palestina. Ini dusta besar. Orang Arab Saudi, satu orang saja kalau nyumbang kepada rakyat Palestina bisa bermiliar-miliar. Satu orang saja dari pedagang di Arab Saudi. Ya. Dan mereka punya dana khusus tahunan untuk disumbangkan kepada rakyat Palestina. Dan Arab Saudi alhamdulillah sampai sekarang menyumbang di mana-mana. Di orang-orang Mesir mereka sumbang untuk bantuan kepada saudara-saudara mereka di Mesir, terutama terhadap saudara-saudara mereka di Palestina, kemudian saudara-saudara mereka di Suriah, disumbang terus oleh orang-orang Arab Saudi. Sementara dengan isu yang dibuat oleh orang Syiah ini, maka orang-orang melupakan kebaikan Arab Saudi. Contoh lagi isu yang dibuat oleh orang Syiah dan sekarang tersebar luar biasa sekarang ini. Bahwasanya orang-orang Wahabi takfiri, suka mengkafirkan kaum muslimin dan bengis, menumpahkan darah, sampai dibuatlah sebuah buku ya yang menulis tentang sejarah berdarah sekte Wahabi, menggambarkan orang yang baca buku itu berkesimpulan bahwasanya orang-orang Wahabi bengis, suka membunuh kaum muslimin. Ini dusta yang sangat konyol dan super konyol. Sekarang tanya sama jemaah haji dan jemaah umrah, apakah mereka kalau pergi ke Arab Saudi melaksanakan ibadah haji ketakutan akan dibunuh oleh orang-orang Arab Saudi? Tanya sama mereka, apakah mereka ketakutan kalau ke sana? Bukankah Arab Saudi merupakan sumbernya Wahabi? Apakah mereka bengis membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, ataukah sebaliknya mereka malah mengeluarkan dana untuk berkhidmah kepada kaum muslimin? Jawabannya yang kedua, justru mereka mengeluarkan dana bagaimana berkhidmat kepada kaum muslimin, bagaimana meluaskan Masjid Nabawi, meluaskan Masjidil Haram, bagaimana mereka menyebarkan Al-Quran secara gratisan, bahkan dana gratisan Al-Quran pun dikorupsi oleh sebagian orang di sini. Sampai saya ketemu sama sebagian orang Saudi, dia mengatakan, bagaimana Aceh sekarang? Apakah mereka sudah bisa bangun rumah? Saya bilang, kayaknya belum. Sampai orang Saudi mengatakan, ya akhi, dana kalau yang kita sumbangkan itu semua dimanfaatkan, itu mereka sudah bisa bangun rumah. Enggak tahu di mana, disunat di mana dananya. Ya, artinya, subhanallah. Jadi isu yang berkembang luar biasa. Ya. Kita bukan dalam rangka kita ingin menyampaikan kenyataan. Arab Saudi adalah negara Islam, ya, yang penuh dengan kekurangan. Tetapi secara global kebaikan mereka masih lebih banyak. Ya. Kemudian mereka adalah satu-satunya negara yang menegakkan hukum Islam. Tidak ada negara lain seperti negara Arab Saudi di mana kemaksiatan tidak bebas. Antum ke Madinah, ke Mekah, alhamdulillah tidak ada namanya tempat perzinahan, tidak ada namanya tempat minum bir atau dan lain sebagainya. Antum masuk dalam supermarket, antum mendengar bacaan murattal Al-Qur'an. Ya, di sini mana ada seperti itu? Akan tapi luar biasa bagaimana isu yang dibuat oleh orang Iran. Di antara isu yang dibuat oleh orang Syiah juga, seperti misalnya mereka mengatakan ada seorang Wahabi yang naik di atas kubah hijaunya Nabi dan ingin menghancurkan kubah hijau, akhirnya terkena petir. Akhirnya mati di atas kubah hijau tersebut, sampai sekarang mayatnya masih ada di atas. Tidak ada yang berani turunkan. Ini dusta yang sangat konyol. Kalau ingin menghancurkan kubah, ngapain manjat kubah? Orang goblok yang manjat kubah ingin ngelepasinnya, nggak bisa, ingin dia dari bawah hancurin. Dan orang yang ke Madinah tidak ada mayat di atas itu. Itu hanya kedustaan, tapi disebarkan juga oleh sebagian kaum muslimin, termakan dengan kedustaan ini. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu, kita ini di sini masih termakan dengan berita. Kita sampai berita kepada kita dengan bentuk yang tidak benar. Sebagai contoh misalnya kita bicara dengan Qaddafi. Qaddafi, kalau antum tanya orang Arab manapun, orang Libya ke antum tanya, orang Kuwait ke antum tanya, orang Emirat, orang Bahrain, yang penting orang Arab, antum tanya bagaimana Qaddafi, mereka mengatakan Qaddafi bajingan, semua orang tahu. Kenapa? Betapa bengisnya Qaddafi membunuh orang-orang yang multazim, orang-orang yang istiqomah dibunuh, ya, dibasmi, dibunuh di penjara. Bahkan teman saya orang Libya mengatakan, kami tidak bisa sholat 5 waktu di satu masjid. Kalau sampai kami sholat 5 waktu satu masjid pasti ditangkap. Jadi sholat duhur di masjid ini, sholat asar tempat lain, sholat maghrib di masjid yang lain. Kenapa? Karena bahayanya apa? Intel-intelnya orang-orang Qaddafi. Tetapi Qaddafi sampai di tanah air kita pahlawan luar biasa. Bagaimana berita bisa apa? Bisa merubah ya, kenyataan yang ada. Padahal antum tanya orang Arab manapun, karena orang Arab tidak bisa dibohongi. Karena berita dengan apa? Bahasa Arab. Di sini semuanya bisa berubah. Bisa dijadikan pahlawan, penjahat dikatakan pahlawan, ya.
Kenapa? Karena Indonesia mudah termakan dengan isu-isu berita yang ada kebohongan. Oleh karena yang saya khawatirkan tentang masalah Syiah adalah di tanah air kita. Karena rakyat kita, ya karena ketidaktahuan dan karena sifat mereka yang husnudzon berbaik sangka, masih bisa dibohongi oleh orang-orang Syiah. Namun, ya kalau terjadi sesuatu, maka akan nampak kebusukan orang-orang Syiah. Kita lihat sekarang orang Syiah sekarang, mereka jumlah mereka masih sedikit, mereka sudah berani ya mengancam ahlu sunnah. Seperti Jalaluddin Rahmat mengatakan, apakah ya kita akan memindahkan konflik Irak ke Indonesia? Ini jumlah mereka masih sedikit, mereka sudah berani berkoar-koar. Bagaimana kalau jumlah mereka banyak? Oleh karena saya waktu ceramah di PTIK di sekolah perwira polisi, saya sampaikan kepada salah seorang yang bintang 1 ya, Brigjen atau ya, saya katakan kepada dia, tidak mungkin kita akan meraih perdamaian di tanah air kita kalau orang-orang Syiah berkembang. Mustahil. Kenapa? Kalau muncul orang-orang Syiah, kemudian mereka mengatakan Abu Bakar terlaknat, Umar terlaknat, Aisyah pezina, apakah orang Islam akan diam-diam saja? Tidak mungkin. Pasti terjadi pertumpahan darah. Ibu kita saja kalau dibilang pezina kita ngamuk, apalagi istrinya Nabi SAW. Kalau ada orang Syiah mengatakan Al-Quran lagi tidak sah, Al-Quran ada perubahan, kira-kira orang-orang akan diam? Mustahil akan diam. Mungkin ada yang dibayar orang-orang Syiah, orang-ulama Ahlussunnah dibayar, kemudian dia diam, tapi orang-orang awam yang tidak dibayar akan ngamuk. Dan tidak semua ulama mau dibayar oleh orang Syiah. Dan pasti akan terjadi pertumpahan darah. Mustahil tidak terjadi pertumpahan darah. Mau mengatakan orang Syiah disuruh diam, mustahil mereka akan diam karena mereka menyebarkan agama mereka, menyebarkan akidah mereka.